Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Aryani Ahmad, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Goa. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar pendidikan dan pengajaran memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan pendidikan dan pengajaran, yang pertama, pendidikan merupakan pelajaran yang lebih luas, meliputi proses pendidikan formal, non-formal maupun informal. Sedangkan pengajaran lebih fokus pada proses transfer pengetahuan dan keterampilan dari guru kepada siswa. Yang kedua, pendekatan pendidikan lebih mencakup aspek kurikulum, materi pembelajaran, serta evaluasi. Sedangkan pengajaran lebih menyoroti teknik dan strategi pengajaran yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Yang ketiga, perbedaannya, pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi proses pembelajaran di berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Sedangkan pengajaran lebih berfokus pada proses pembelajaran di kelas atau ruang belajar. Adapun persamaan pendidikan dan pengajaran, yang pertama, keduanya merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Yang kedua, baik pendidikan maupun pengajaran dilakukan oleh para pendidik atau guru yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tujuan utama dari keduanya adalah agar peserta didik dapat mencapai perkembangan yang optimal dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan yang cukup jelas antara pendidikan dan pengajaran, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan perkembangan peserta didik. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang selama ini saya lakukan, yang pertama, masih berpusat pada guru, di mana murid saya hanya sebagai objek pembelajaran. Saya hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja, dan menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang kedua, saya hanya menilai murid dari aspek kognitif, di mana misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau penilaian harian, jika murid sudah mencapai KKM, bahwa pembelajarannya sudah berhasil, begitupun sebaliknya. Sebelumnya pun saya tidak memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Karena fokus utama saya lebih pada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan sangat padat. Yang ketiga, siswa dituntut harus mengikuti semua arahan-arahan yang saya berikan untuk dapat mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika ada murid saya tidak mengikuti arahan saya, maka saya akan marah dan memberikan ancaman dan hukuman. Oleh karena hal ini, murid merasa tertekan dan berakibat fatal pada penanaman karakter dan pencapaian kompetensi mereka. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Dari sini apa yang saya lakukan, saya sadari salah dan jauh dari pemikiran bahwa seorang guru harus menghamba pada murid. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pemikiran dan perilaku saya menjadi lebih terfokus pada yang pertama, pentingnya pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid.
Saya pun menyadari bahwa setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda dan saya sebagai pengajar harus memahami dan merespon kebutuhan individual setiap murid. Yang kedua, saya juga lebih memahami pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung serta memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, saya juga lebih sadar akan pentingnya penilaian formatif dan umpan balik yang konstruktif dalam membantu murid mencapai potensi belajar mereka secara optimal. Adapun pertanyaan yang ketiga adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan cara melibatkan murid sesuai dengan metode student center di mana murid menjadi pusat pembelajaran. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpikir kritis,